Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri dari kelompok 3 masih diberi kesempatan untuk memaparkan presentasi kami, yaitu mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Farid Ardiansah, SE, ME, dan disusun oleh kami kelompok 3, yang mana yang pertama yaitu saya sendiri Ahmad Julianto, yang kedua yaitu Muhammad Syaiful Rijal Hamdani, dan yang ketiga Faizah Nurdian Adri. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama mengenai kaidah Islam dan kaidah umum tentang profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua yaitu asas dan karakteristik profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang terakhir yaitu perbedaan dan persamaan profesi, profesional, dan profesionalisme. Baik, yang pertama yaitu mengenai kaidah Islam dan kaidah umum tentang profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi menurut A.S. Munir oleh Kusnandar, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari, termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal. Yang kedua yaitu menurut Mulyasa, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi ini biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa profesi pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas atau pekerjaan yang dijalani oleh seseorang sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain. Lalu, untuk tujuan dari profesi dalam Islam adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer atau daruriyat, sekunder, tahsiniyat, ataupun tersier atau hajiat, memenuhi nafkah keluarga untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, menolak kemungkaran. Lalu yang kedua yaitu profesional. Menurut A.S. Munir, profesional sendiri adalah sebutan bagi seseorang yang mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, yaitu mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersifat profesional. Profesional sendiri tidak hanya berarti ahli saja, namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Yang kedua yaitu menurut Mulyasa, profesional sendiri adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional ini merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam Islam itu sendiri, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah dituntut untuk berlaku sesuai profesinya masing-masing, dan peringatan keras bagi mereka yang tidak mengindahkan himbauan ini, sebagaimana sabda Rasulullah
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi profesional inilah sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang bekerja dengan profesional. Lalu Rasulullah juga bersabda yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seseorang dari kalian bekerja maka ia itkon atau profesional dalam pekerjaannya. Diriwayatkan dari hadis Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam konteks hadis di atas semakin menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Lanjut, yang ketiga yaitu mengenai profesionalisme. Profesionalisme ini berasal dari kata profesi yang dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau keahlian tertentu. Menurut Kusnandar, profesional adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Islam menganggap profesionalisme kerja itu sebagai ibadah. Segala usaha dilakukan oleh pekerjaan yaitu senantiasa selaras dengan isyarat dengan etos kerja. Islam sebagai agama yang punya sistem nilai mengajarkan berbagai tuntutan bagi kehidupan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sebab nilai agama yang sudah mengakar dalam jiwa itu menjadi kesadaran dasar dan mewarnai seluruh aspek jiwa manusia, baik dari motivasi, emosi, sistem pemikiran, sikap, serta minatnya. Baik, selanjutnya materi asas dan karakteristik profesi, profesional, dan profesionalisme. Baik, asas profesi. Di sini asas profesi ada 12. Yang pertama, asas keadilan dalam proses peradilan. Yang kedua, asas kejujuran, keterbukaan, dan kewajaran atau reasonableness. Yang ketiga, asas kompetensi atau kemahiran berkeilmuan. Yang keempat, asas kehati-hatian, keseksamaan, dan keyakinan masuk akal. Dan kelima, asas profesional yang layak dan berkeadaban. Yang keenam, asas legalitas. Yang ketujuh, asas kepercayaan dan konfidensialitas. Dan kedelapan, asas imperialitas dengan menghindari konflik kepentingan. Yang kesembilan, asas kelayakan menjalankan profesi. Yang kesepuluh, asas objektivitas. Yang ke-11, asas taat pada sistem hukum dan sistem peradilan. Yang ke-12, asas solidaritas karsa dengan dukungan integritas profesi hukum. Asas profesional. Asas profesional yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesional diwujudkan dalam bentuk melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Apabila pengertian hakikat profesion tersebut dikaitkan dengan pengertian etik sebagaimana disebutkan terdahulu, maka etik profesi hanya merujuk pada sekelompok prinsip-prinsip etika yang dirumuskan oleh sekelompok profesi itu sendiri, khususnya dalam fungsi sebagai pedoman atau penuntun dalam berperilaku.
Asas profesionalitas tidak sempurna penggambarannya apabila tidak digambarkan tentang asas etikat baik. Asas etikat baik ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik, di mana menurut prinsip ini setiap orang berkewajiban membantu dan menolong orang lain dan memajukan kepentingan sepanjang tidak menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri. Kebaikan berbuat baik itu tidak tanpa batas karena tidak boleh dilakukan sampai timbul kerugian pada diri sendiri. Proses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko dan kerugian agar dapat dipastikan sejauh mana suatu kewajiban menolong orang lain dapat dilakukan etikat baik. Berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur, dan lurus. Asas yang mendukung asas profesional yakni asas kejujuran, yaitu yang harus dijunjung tinggi oleh seorang profesional seperti dokter atau hubungan antara dokter dengan pasien. Profesional dalam penyelenggaraan pelayanan medik berarti memenuhi standar profesi yang dipersyaratkan memiliki kompetensi atau pengetahuan pelayanan secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas profesionalisme. Profesionalisme suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan 3 asas pokok, yaitu pertama, terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara sesama dan terdapatnya sikap pada seorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seorang bagi kepentingan pribadinya. Yang ketiga, dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Karakteristik profesi. Lieberman mengemukakan bahwa karakteristik profesi kalau dicermati secara sama ternyata terdapat titik bersamanya. Di antaranya yaitu pertama, uniquely defined and essential service. Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Yang kedua, an emphasis upon intellectual technical environment in service. Pelayan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Yang ketiga, a long period of specialized training. Untuk memperoleh penugasan dan kemampuan intelektual atau wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau skill serta sikap profesional tersebut di atas seorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna, lazimnya tidak kurang dari 5 tahun lamanya. Yang keempat, broad range of autonomy for both the individual press and the group as a whole. Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan dan sebagaimana menjalankannya, siapa yang seharusnya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Yang kelima, an accepted by the practice of both personnel responsible for judgment made and the act performed within the scope of professional autonomy. Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Yang keenam, emphasis upon the service to and the economic gain to as the basis for the growth and of the social service delegation and the opposite group. Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya, maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pemenuhan kebutuhan tersebut ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. Yang ketujuh,
a comprehensive self-governing organization of practitioners. Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang kompeten saja. Yang kedelapan, a code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and beautiful point by chess otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogyanya disertai kesadaran dan etikat yang tulus baik pada organisasi maupun individual anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri. Karakteristik profesional. Sein mengemukakan ciri-ciri profesional yaitu ada 10. Yang pertama, bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja atau full time. Yang kedua, pilihan pekerjaan itu didasarkan kepada motivasi yang kuat. Yang ketiga, memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama. Yang keempat, membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien. Yang kelima, pekerjaan berorientasi kepada pelayanan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien. Yang ketujuh, memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien. Yang kedelapan, menjadi anggota organisasi profesi sudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Yang kesembilan, memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai expert dalam spesialisasinya. Yang ke-10, keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien. Selanjutnya yaitu karakteristik profesionalisme. Karakteristik profesionalisme beratur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya yang pertama equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik dan status sosialnya. Dan yang kedua, equity, perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga perlakuan yang adil untuk masyarakat yang pluralistik, kadang-kadang diperlakukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Dan yang keempat, accountability, setiap pemerintah harus menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai sesuatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Ada 3 pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Adapun ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Syarat-syarat suatu profesi, yang pertama melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, yang ketiga memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, yang keempat menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen,
Yang kelima, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang ketujuh, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Berbeda dengan definisi profesi, profesional merupakan seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu. Adapun pengertian dari profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan bagi orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja berdasarkan profesinya yang berada dalam wadah atau suatu organisasi profesi. Menurut Syed Arabi Idit, profesional harus mempunyai 5 nilai yang terdiri dari, yaitu yang pertama, terpercaya dan altruisme. Kepercayaan adalah nilai profesional yang penting bagi para profesional yang harus memiliki loyalitas dan kepatuhan untuk memajukan organisasi mereka. Altruisme adalah pengabdian dan dedikasi untuk membantu dan melayani orang lain dan dalam kegiatan sukarela terkait. Hal ini sejalan dengan karyawan organisasi dalam kegiatan untuk membuat mereka merasa menjadi bagian dari organisasi dan juga menyediakan lingkungan yang aman. Yang kedua, akuntabilitas. Memiliki akuntabilitas pribadi akan memungkinkan keyakinan praktisi mencapai hasil positif bagi organisasi mereka. Praktisi dalam hal ini harus bertanggung jawab kepada organisasi, karyawan, klien, dan pemangku kepentingan mereka. Yang ketiga, ketidakberpihakan dan kredibilitas harus mempertimbangkan dan mempertahankan ketidakberpihakan di tempat kerja. Organisasi harus memastikan ketidakberpihakan dan kredibilitas praktisi mereka sebelum dan selama pekerjaan mereka. Yang keempat, transparansi praktisi dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Praktisi juga diharuskan untuk memfasilitasi aksesibilitas, kegunaan, dan berbagi semua informasi. Dan yang kelima, integritas dan kejujuran, karena praktisi dengan integritas akan memuaskan semua pemangku kepentingan dan pada gilirannya akan mencerminkan kinerja mereka secara positif. Bahasan selanjutnya mengenai profesionalisme. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya tersebut. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa terdapat 5 muatan atau prinsip, yaitu 1. Afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, seperti pemerintah, klien, atau mereka yang bukan anggota profesi. Setiap adanya campur tangan atau intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi atau belief self-regulation, yang dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang.
Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, dan setelah itu baru materi. Dan yang kelima, kewajiban sosial atau social obligation merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya, pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada seseorang atau bahkan bisa kelompok yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.